Shalom. Tuhan sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya di dalam kasih karunia Tuhan kita boleh menikmati apa yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan. Saudara boleh kasih hal yang paling indah dalam hidup kita ketika kita datang masuk ke dalam hadirat. Tidak ada hal yang indah selain itu, Bapak Ibu. Ya, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, dunia ini lenyap dengan segala segala usaha dayanya. Tapi kita percaya bahwa jika Roh Allah ada di tengah-tengah kita, segala apa yang kita khawatirkan tentang dunia ini, ya, dapat kita dibuat oleh Allah menjadi tetap tenang. Ya, baik, kita akan belajar firman Allah pada saat ini. Saya rindu kita membahas tentang kehidupan. Ya, kita tahu bahwa kehidupan itu ada dua. Yang pertama, kehidupan yang kekal dan kehidupan yang fana. Ya, kalau kita mau senantiasa hidup di dalam Roh, kita akan masuk di dalam kehidupan kekal. Ya, tetapi kita tahu bahwa kita seringkali terhambat karena daging ini. Ya, daging ini yang merupakan hambatan yang senantiasa kita mau dapat berjalan tetapi dihambat. Nah, itu yang menghambat kita dan itu harus kita lalui. Ya, kalau kita bisa menang dengan daging kita, berarti kita akan masuk di dalam kekekalan. Baik, kita akan membacanya dalam kitab Amos 5 ayat 14. Satu ayat saja. Saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi biar kehendak Tuhan saja yang boleh dinyatakan pada saat ini. Baik, Amos, kitab Amos pasal yang kelima ayat yang ke-14. Sudah? Ya. Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Amos, ya. Sudah? Ya. 3, 4. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta seperti yang. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, Amos 5 ayat 14 itu dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Tadi sudah saya katakan bahwa di dalam kehidupan ini ada dua. Yang pertama adalah kehidupan yang kekal dan satu lagi adalah kehidupan yang fana. Kita tahu akhir daripada kehidupan yang fana ini ya akan berakhir ya sampai sebatas dunia ini. Tapi kita tahu bahwa di akhir zaman ini ya itu kita akan mengalami satu proses yang namanya proses apa? Perubahan tubuh. Kita tidak akan mati, tapi tubuh kita diangkat ketika Yesus datang. Ya. Jadi kita tahu bahwa bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Kalau dikatakan di dalam Efesus, coba kita baca di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus yang kelima ayat yang ke-15, 16 dan 17. Di situ jelas dikatakan oleh Rasul Paulus ya yang berbicara kepada jemaat di Efesus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bagaimana mereka hidup. Ya, soal kehidupan
seperti seekor bagal. Tahu bagal kan? Seringkali saya korbankan hal ini. Bagal itu dapat berjalan kalau dipukul dengan cambuk. Apakah kita juga bagal? Kita tidak, bukan bagal, ya. Tetapi seperti orang arif. Bagaimana orang arif? Orang bijaksana. Seperti dia, kata Yesus, seperti membangun rumah di pasir atau di batu karang. Itu orang arif. Ketika hujan datang, rumahnya tetap kokoh. Sehingga kita tidak memperhatikan bangunan kita. Apa yang sudah dibangun dengan rumah kita? Apa kita membangunnya dengan jerami, atau dengan kayu, atau dengan emas? Ya, pilih yang mana? Yang di jerami atau kayu? Saya tidak mau dengan jerami dan kayu. Saya mau bangunan saya terbuat dari emas. Emas itu kalau dibakar itu tidak akan hancur, tidak akan rapuh. Benar, kita membuat bangunan dengan kayu. Kayu kalau dibakar habis semua. Tapi kalau emas semakin dibakar dia tetap emas. Baik. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus mempergunakan waktu kita yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tahu apa kehendak Tuhan di zaman ini? Ya, tahu apa kehendak Tuhan di zaman ini? Kehendak Tuhan itu ada di mana? Ada di sini kehendak Tuhan. Kita nggak perlu repot-repot mencari kehendak Tuhan. Mana sih kehendak Tuhan itu? Kehendak Tuhan ada di sini. Baca saja, imankan, lakukan. Maka Tuhan akan membawa kita, kehidupan kita semakin hari sesuai dengan firman. Ya. Dan kehidupan dikatakan oleh benar-benar, kehidupan itu adalah apa yang mengontrol kita. Ya, jadi kita tahu. Ya, kita dikenal atau diketahui melalui kehidupan yang kita hidupi. Jadi saudara ini dikenal, saya dikenal melalui kehidupan yang saya hidupi. Orang tahu, bukan kita yang melihat, tetapi orang yang melihat. Bagaimana kehidupan kita terlihat jelas. Ya, apakah kita benar-benar hidup benar, taat kepada yang jelas kehidupannya. Orang yang melakukan firman Tuhan, dia seolah-olah tidak ada beban sedikit pun di dalam dunia ini. Amin. Ya, segala sesuatunya dibuat menjadi happy. Betul? Ya. Dan kalau ada sesuatu beban di dalam hidup kita, kita merasa begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, begitu banyak, kita koleksi lagi ke dalam. Benar. Itu memang harus kita alami, kita hadapi. Tapi jangan setiap saat kita setiap saat kita senantiasa ada problem, masalah, kayaknya nggak ada hal yang lain. Setiap datang ke tempat ini mukanya kurang. Ya, saya kasih dulu kiri kanan saudara senyum, saudara punya kasih, ya. Nah, gitu dong. Jangan tegak-tegak Bapak Ibu, ya. Ya. Jangan, ya, kita tahu bahwa Allah telah memberi keselamatan kita supaya kita terbebas dari segala apapun juga. Ya. Dan dari masalah, dari apapun juga, yang kita tetap tahu bahwa Tuhan, tadi kan ada lagunya tadi, Engkaulah pelindunganku. Ya. Jadi kalau saya sekarang tidak mau memikirkan masalah saya taruh ini Tuhan di bawah kaki saya. Ya. Saya tahu apa yang saya harus lakukan dan apa yang harus saya kerjakan. Nah, karena itu terpancar dari kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi kehidupan yang lebih keras
sehingga saya tidak dapat mendengar kesaksian Anda. Ya, tiap hari kita bicara problem, persoalan, jadi nggak ada kesaksian yang bisa disaksikan dalam hidup kita. Oh, Tuhan itu hebat ya, di satu sisi, tapi banyak persoalan. Ya, demikian. Tidak. Ya, memang awalnya saya merasa beban itu berat. Ya, berat kalau kita pikul sendiri. Amin. Seringkali kita tidak sadar Tuhan sebenarnya mau memikul beban kita, tetapi seringkali kita mau berjalan sendiri. Kita tidak mau serahkan beban kita itu kepada Tuhan. Nah, itu yang membuat persoalan. Baik. Oleh karena itu, menghidupi suatu khotbah adalah lebih baik daripada berkhotbah. Jadi menghidupi suatu khotbah itu lebih baik, Bapak Ibu, daripada berkhotbah. Jadi firman itu memang saya rasa ya, kalau orang sudah berdiri di mimbar ini pasti ya, seringkali saya menghadapi banyak serangan. Ketika saya berbicara ini, sebentar lagi pulang dari rumah sudah ada persoalan, tantangan, serangan itu pasti ada. Tapi itu tidak akan membuat kita menjadi gentar. Hidupi aja khotbah. Ya, begitu banyak khotbah kita hidupi. Khotbah Nabi Tuhan zaman ini kita hidupi. Ya. Jadi jangan kita mau ini mau berjalan sendiri. Kehidupan yang Anda hidupi menunjukkan karakter Anda. Karena kehidupan Anda selalu membangun karakter Anda. Ya. Lihat, kehidupan yang Anda hidupi menunjukkan karakter Anda. Karena kehidupan Anda selalu membangun karakter Anda. Jadi kehidupan kita yang seringkali kita tidak sadari, ya, itu menunjukkan karakter kita, menunjukkan siapa diri kita. Nah, kalau kita senantiasa hidup bergaul dengan dunia ini, maka itu yang terpancar dalam kehidupan kita. Yakobus berkata, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nggak bisa. Ada nggak? Adakah satu sumber mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak ada. Kalau kita jelas hidup kita bergaul dengan dunia ini, maka yang kita keluarkan dalam hidup kita dari dunia ini. Amin. Tetapi kalau kehidupan kita senantiasa bergaul dengan Allah, hidup bersekutu dengan Allah, maka yang keluar adalah firman. Jelas, Alkitab berkata di dalam Kejadian 6, Nuh hidupnya bergaul dengan Allah. Dan dunia tahu bagaimana Nuh bergaul dengan Allah, sehingga ketika Tuhan datang dan memberi pesan, dia tidak menyampaikan kepada orang lain, tetapi dia datang kepada Nuh. Amin. Sekarang bagaimana kita? Apakah hidup kita sudah seperti Nuh? Atau kita mau hidup kita sama seperti Nuh? Nah, terpancar. Nggak perlu kita buat-buat, nggak perlu kita rekayasa. Buah-buah roh itu terpancar. Ada berapa buah-buah roh itu? Ada 9. Coba tolong dulu nih, Brother Irwanto. Itu yang pertama. Yang pertama apa? Galatia. Galatia berapa itu? Galatia
5 apa 6? Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sudah ada salah satu daripada buah-buah roh ini dalam hidup kita? Halo? Sudah ada salah satu saja. Kalau sudah ada, bagus. Kembangkan terus. Ini tidak akan bisa dibuat-buat, tidak ada juga dibeli. Ini tidak bisa dibeli. Mau beli di mana kita? Beli dong buah-buah roh. Berapa sih harganya kemurahan itu? Nggak ada yang jual ini Bapak Ibu. Dan ini juga tidak bisa dibuat-buat. Ini terpancar dengan sendirinya. Karena apa? Karena kita senantiasa hidup kita bergaul dan kita membaca kitab suci. Ini terpancar dengan sendirinya. Gimana kasih kita? Gimana sukacita kita? Jangan suka cita selalu, ya, senang-senang dalam hidupku. Betul. Keluar dari sana ada persoalan, tantangan, apa? Mukanya muram, masak. Damai sejahtera kita. Waduh. Saya sekarang terus terang menjaga damai sejahtera. Ya. Terus yang ketiga, kesabaran. Ya, saya masih belajar. Saya mau supaya Tuhan sabar. Ketika saya mau Tuhan beri sabar, yang datang apa? Lain. Dibuatnya marah terus. Bayangkan. Ya. Terus apa lagi? Kemurahan. Sudahkah kita bermurah hati? Hah? Murah hati, kita menjadi orang yang murah hati. Ya. Kalau saya minta baju saudara mau belikan? Itu orang murah hati loh. Orang murah hati nggak pernah suruh-suruh. Ya, ayo, silakan, dapat duit. Nah, itu orang murah hati. Dan jangan bicara soal duit dulu, orang murah hati. Nah, ya banyak orang murah hati. Kebaikan kita bagaimana? Filipi jelas berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan kita gimana? Ya. Nah, terus apa lagi? Kesetiaan kita. Sudahkah kita setia? Semuanya loh, bukan satu saja, semua. Satu firman Tuhan kita lakukan, yang lain jangan dia. Semua, seluruhnya. Ya. Terus ada kelemah lembutan kita. Dan yang terakhir, kalau ini yang terakhir, kuncinya ini penguasaan diri. Nah, ini tidak bisa dibuat-buat, Bapak. Ya. Nah, ini tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak bertumbuh. Bagaimana caranya kita bertumbuh? Baca kitab suci, lakukan. Baca Alkitab, lakukan. Baca pesan Nabi, lakukan. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali hadir, mungkin heran. Kok saya bilang pesan Nabi? Nabi yang mana pula? Ya. Kita punya Nabi. Amin? Ya. Bingung kan? Orang Kristen punya Nabi. Nabi yang mana pula? Ya kan? Betul nggak? Kalau saudara kita di seberang pun kan dia juga punya Nabi kan? Kita juga punya Nabi. Ya. Kita juga punya Tuhan. Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Nabi kita siapa? Ini dia Nabi kita. William Marion Branham. Ya. Kita juga punya Nabi. Dan apa yang Nabi katakan harus kita lakukan. Jadi jangan, mungkin ada orang yang baru, loh, kok pesan Nabi yang mana sekarang? Ya. Kalau mau
Kita bukan asal sembarang nabi. Nabi ini memang sudah Tuhan nyatakan bagi zaman di mana kita hidup. Baik. Saya tidak akan bahas semua ke situ. Baik. Nah, adakah sumber memancar air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Dan Yesus pernah berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi tidak ada masalah apa yang kita katakan atau seberapa banyak akan kita saksikan, jika kehidupan kita tidak serupa dengan kesaksian kita. Sekali lagi, jika kehidupan kita tidak serupa dengan kesaksian kita, sama halnya Anda sedang melakukan satu kritik atau tuduhan bagi kerajaan Allah melalui kesaksian kita. Bayangkan, hati-hati ini. Jadi kehidupan kita tidak mencerminkan kesaksian kita, sama halnya kita mengkritik kerajaan Allah, menuduh kerajaan Allah, karena kesaksian kita tidak mencerminkan kehidupan kita. Ya, saya mau supaya walaupun gereja kita kecil di tempat ini, tapi kita benar-benar hidup benar di hadapan Allah. Kita taat dan setia dengan apa yang sudah kita tahu. Ya. Dan jika Anda tidak mati bagi diri Anda, perhatikan, bagi diri Anda sendiri dan dilahirkan dari Roh Allah, Anda akan binasa. Jika kita tidak mati, saya tidak mati bagi diri saya sendiri, dan saya tidak dilahirkan dari Roh Allah, saya binasa. Sama halnya seperti Nikodemus. Betul? Ya. Bagaimana aku bisa masuk kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali dengan apa? Dengan air dan dengan Roh. Kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kita harus dilahirkan kembali dengan air dan dengan Roh. Hal ini tidak akan bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak pernah dilahirkan kembali dengan air dengan Roh. Mustahil. Ya, apalagi kita tidak bertumbuh. Mustahil ini akan terjadi. Yang pertama, kita harus dibenarkan dengan apa? Dengan firman. Ya, dibenarkan. Kisah Rasul 2 ayat 8, bertobat, hendaklah kamu memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu kunci awal kita masuk dalam kehidupan kekal. Nggak ada yang lain. Ibarat kita masuk ruangan ini, kita nggak loncat dari jendela. Kita masuk melalui pintu. Pintunya apa? Kisah Rasul 2 ayat 38. Ya, sudah semua? Pintunya sudah mau semua kita masuk? Amin. Sudah masuk pintu benar. Ya, nggak salah. Ya, jadi Anda sudah posisinya sudah benar. Saya mau supaya Anda melihat posisi yang benar. Ini adalah pintu awal kita masuk kehidupan yang kekal. Setelah itu jangan stop sampai di situ, tapi kita harus bertumbuh. Nanti saya akan melihat bagaimana ya kita hidup di dalam dimensi. Ada 7 dimensi. Nanti saya akan beritahukan kepada saudara tentang 7 dimensi ini. Gimana sebenarnya kita hidup? Ya. Nah, itulah kunci awal. Dibenarkan. Setelah dibenarkan, kita harus masuk ke tahapan yang kedua, yaitu dikuduskan. Artinya kita diproses, kita bertumbuh. Ini tahapan untuk kita masuk hidup yang kekal. Ya. Nah, setelah itu apa? Setelah diproses, baru kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu adalah
saya akan ulang sedikit tentang hal ini sebelum kita masuk. Karena nggak mungkin saya masuk yang lebih jauh, sementara masih ada orang yang baru datang atau baru awal ya. Nggak mungkin saya langsung masuk menunjukkan hal yang ya. Baik. Tidak ada jalan pintas. Kristus adalah firman yang hidup di dalam diri Anda, yang menguji kebenaran dari segala yang Dia janjikan padamu musimnya. Jadi tidak ada jalan pintas, Bapak Ibu. Masuk ke surga itu tidak ada jalan pintas. Dengan cara apa? Berbuat baik tidak ada. Dasarnya kita dulu apa? Kita tahu siapa diri kita? Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapa kita? Brother mengatakan, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita ini adalah kita ini adalah binatang mamalia. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita ini adalah binatang mamalia. Tidak tahukah Anda bahwa kita ini adalah binatang mamalia? Apalagi di pengajarannya adalah yang begini, ya. Karena apa? Manusia dulunya adalah mamalia. Dia adalah binatang, tetapi dia menempatkan roh Allah supaya tubuh ini tunduk seutuhnya kepada Allah. Jadi manusia tanpa roh Allah sama kelakuannya dengan binatang. Nah, lihat. Kalau binatang saja tahu musim kawin. Betul? Anjing tahu nggak musim kawinnya? Tahu. Kucing tahu nggak musim kawinnya kapan? Tahu. Dan dia selalu kawin dengan apa? Yang berlainan jenisnya. Manusia. Tahu nggak kapan musim kawinnya? Hah? Tahu? Mana tahu? Dan yang lebih parahnya lagi, manusia itu tidak tahu kalau dia harus kawin dengan yang lain jenis. Tapi banyak manusia sekarang kawin dengan sesama jenis. Itulah manusia tanpa roh Allah, sama dengan binatang. Makanya jangan kita ya manusia kita kan ini berapa sih harga diri kita? Harga diri kita mau tahu? Sama dengan binatang. Coba saya ambil contoh. Ya, nggak sejauh-jauh lah. Kalau kita lagi marah, apa yang sering keluar dari mulut kita? Kebun binatang. Piaraan kita semua yang keluar. Ya. Lagi enak-enak nyetir mobil, adalah motor nikung masuk. Siap. Apa yang keluar apa? Keong, nggak mungkin keong deh. Cecak, mana mungkin? Dekat lo, mana bisa? Sembut lo, enggak. Yang keluar yang paling parah dulu. Ya. Yang enak-enak dimakan lagi kan? Lagi ini. Ya, babi itu enak tuh dimakan loh. Tapi disebut juga coba. Sudah dimakan, terus ada apa lagi? Ya, diumpat lagi coba. Itu babi coba ya. Iya. Terus apa lagi? B1, B2. Coba. Ya kita lihat. Karena memang dasarnya itu manusia itu binatang tanpa roh Allah. Ya. Dan saudara tahu dikatakan di sini sifat dunia kita adalah sifat daripada binatang. Saudara tahu? Karena di dalam tubuh kita sudah mengalir apa? Darah daripada binatang.
bahasa Inggris saya serpent. Kalau bahasa mana? Bahasa Sumatera Utara serpen. Ya, serpen. Ya, serpen. Jadi kita tahu bahwa apa yang terjadi di Taman Eden sih? Bukan makan buah kuldi loh. Bukan makan buah apel loh. Buah apa yang dimakan? Hah? Buah apa? Buah seks katanya. Seks antara apa? Hawa dengan si serpen, si ular, yang mengakibatkan lahirlah si Kain. Ini sumber malapetaka. Jadi darah kita itu sudah tidak lagi yang mana? Ya, ya. Makanya darah itu mengalir kehidupan. Hati-hati. Kalau darah ular yang mengalir, kalau binatang yang mengalir, nah seperti itulah sifat kita. Ada sifat binatangnya. Itulah sifat keduniawian kita. Saya ambil contoh. Ya. Kenapa sih orang mana? Ini saya bukan ininya ya, bukan apa ini ya, tetapi saya mau ambil contoh aja. Karena kita tahu kita bukan berasal dari dunia ini. Amin. Amin. Kita berasal dari surga. Kalau saya ditanya sekarang, Bapak berasal dari mana? Dari surga. Terus lahir dari suku Jawa. Asal saya dari surga. Nah, jadi jangan ada yang tersinggung nanti. Ya, orang Jawa. Orang Jawa itu sering makan malus. Betul kan? Malus tahu nggak? Darah ayam yang diapakan? Dibekukan. Dia. Ya, ini orang Jawa, disebut orang Jawa. Ya, dan dia selalu pakai yang namanya belakon itu di sini. Ayam tuh berkokoknya waktu ada orang, apalagi nggak ada orang. Nggak ada orang. Makanya orang Jawa tuh banyak kan numputnya di belakang ngomelnya. Betul? Sering makan sansa, ya, darah apa? Darah anjing, panas kan? Makanya banyak kan orang Batak itu panas karena sering makan darah anjing, darah apa lagi? Babi itu panas. Jadi bawaannya panas, emosi terus, betul? Tapi kita bukan orang Jawa atau orang Batak, betul? Kitalah orang surga. Saya percaya kalau kita dari surga, nggak mungkin kita tersinggung dengan hal-hal itu. Karena saya tahu saya bukan berasal dari dunia ini kok. Ya, saya mau ngomong Jawa kok, nggak apa-apa Jawa, emang kenapa memang? Saya tahu saya bukan berasal dari Jawa kok. Asal saya dari surga, nggak ada tersinggung dengan hal ini. Amin. Ya, kita melihat hal itu. Jadi kita tahu dari mana kita. Jadi kita ini binatang mamalia, ya. Jadi sifat kedagingan kita, ya sifat keduniawian kita itu adalah sifatnya binatang. Itu yang harus dimatikan. Itu tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa mati sifat binatang itu tanpa daripada kita dilahirkan kembali. Dosa. Ya. Kenapa? Ya, Alkitab berkata, Paulus ini berkata, matikanlah keinginan daging. Kenapa? Karena itu adalah sifat daripada binatang. Seks dari mana sih? Yang benar. Ya, seks itu dari binatang. Ya, jangan ada bingung nanti, ya kan? Wah, ini pengajaran apa lagi nih yang baru pertama kali datang? Ya, supaya kita tahu siapa kita ini sesungguhnya. Nggak ada kita ini harga dirinya sebenarnya. Martinus ini nggak ada harga dirinya. Harga diri Martinus harus mati. Mau jadi keset? Mau diinjak-injak? Kalau jadi keset selalu diinjak-injak loh, Bapak
Saya nggak ada harga diri. Yesus saja, Tuhan saja, harga dirinya diinjak-injak. Betul? Kalau saya dari saudara sudah membalas. Yesus aja ludahinya nggak pernah balas. Digampar, ditempelin, disalib kan pernah balasnya? Bisa nggak dia kalau balas? Bisa sekali. Dia tinggal dulu. Mereka, Mikael, habiskan itu orang Roma. Habis kan? Tapi dia tidak mau membalas. Itu karena apa? Kita sering membalas. Karena sifat binatang kita itu masih ada. Lihat bagaimana karakter Kain. Dia sombong. Dia angkuh. Sama dengan sifat daripada si Lucifer. Ketika Tuhan, Kain, di mana adikmu? Aku nggak tahu Tuhan. Gampang kan? Makanya aku menjaga adikku. Coba, Kain bisa bicara dengan Tuhan. Memangnya aku menjaga dia, Tuhan mau dilawan coba. Memangnya aku menjaga adikku. Memang siapa sih Kain ini? Sifat itu sama, diturunkan daripada Lucifer. Lihat, aku mau meninggikan diri sama seperti yang maha tinggi. Itulah sifat daripada Lucifer, tante Lucy. Ya, itu sifat si Lucifer. Di mana ayatnya? Di mana? Coba tolong. Di mana ayatnya? Saya mau tahu di mana ayatnya sih? Ada? Yesaya berapa? Ya, kita buka Yesaya. Ya, kitab saudara itu nggak ada ya. Yang Lucifer itu tidak ada dalam kitab saudara. Yesaya 14 ayat 12. Ya, Yesaya 14 ayat 12. Di situ tidak ada kata Lucifer, tapi kalau bahasa Indonesia jelas. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jelas. Kalau dalam mesinnya, how art thou fallen from heaven, O Lucifer. Ini jelas. Di dalam Alkitab saudara cari bolak-balik itu nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Ada di dalam bahasa Inggris. Jadi kita tahu siapa itu Lucifer. Ya, dialah salah satu malaikatnya Allah, malaikat pemuji, ya, yang sudah jatuh dan dibuang pada saat itu ke bumi, ke taman Eden. Dari situ dia menyesatkan, ya, dan dia masuk di dalam diri ular dan akhirnya mengajarkan hal yang tidak benar sehingga manusia jatuh dalam dosa. Ya, jadi jelas. Baik. Jadi kita tahu, kita baca sebentar di dalam Yohanes 5 ayat 24 sebelum kita masuk pada intinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Jadi tidak ada hukuman bagi mereka yang menerima, mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Ya, kita percaya kepada firman Tuhan, amin. Dan kita pun harus percaya
percaya dengan yang diutus oleh Tuhan. Nah, itu dia. Siapa itu? Utusan Tuhan zaman ini. Ya, Nabi Tuhan zaman ini. Ya, dan jelas di situ ia mempunyai hidup. Pasti ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kita sudah tahu bahwa kita mempunyai hidup yang kekal. Itu yang harus kita pertahankan, yang harus kita perjuangkan sampai kepada akhirnya. Ya. Everlasting means without end. Kekekalan itu tidak ada akhir. Kekal. Kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Allah. Bukan hanya di bumi, atau bukan hanya sampai di kerajaan 1000 tahun, tetapi sampai pada akhirnya langit dan bumi yang baru. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah kekal, karena Allah adalah kekal. Dan pada mulanya Allah menciptakan Adam, manusia itu adalah kekal. Tetapi karena mereka jatuh dalam dosa, itu yang akhirnya mengakibatkan semua apa yang telah ada dalam pikiran Allah berantakan. Tetapi dia tahu, dia akan menyelamatkan ya manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi yang dimaksud adalah kita mempunyai kehidupan tanpa akhir atau kehidupan kekal. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Zoe, Z-O-E, ya, yang artinya adalah the life of God, kehidupan Allah. Sudah tahu? Ketika kita menerima firman dan kita melakukan firman, kita dilahirkan kembali dengan air dan dengan roh, masuk di dalam Kisah Rasul 2 ayat 28. Kita bertolak, kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dan kita dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Maka apa yang terjadi? Zoe itu, kehidupan Allah itu ada di dalam diri kita. Ya. Kalau Zoe itu, kehidupan Allah itu ada di dalam diri kita, kita lihat. Ini jangan sampai stop di sini. Ini kita harus semakin hari semakin bertumbuh. Dan saya teringat satu ayat sebentar. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah, ia tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir daripada Allah. Jelas. Jadi kita pun tidak dapat berbuat dosa karena Zoe, karena kehidupan Allah itu, benih Allah itu ada di dalam diri saudara dan saya. Ya, jelas sih. Jadi kita harus tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Jadi dalam kesaksian tadi bahwa kita ini adalah biji matanya Allah. Ya, kalau biji mata Allah berharga sekali kita di hadapan Allah. Nilai 1 jiwa itu sama dengan berapa? 10.000? 10.000 ya? 10.000 dunia. 1 jiwa. Jadi saudara ini harganya 10.000, 10.000, ada berapa di sini? Hah? Ada 50 misalnya. Kita ini harganya 50 orang itu harganya 50.000 dunia loh.
Berapa? Oh, 500.000. Sorry, malu. Ya, kalau pakai kalkulator cepat. Ya. Harganya 500.000 dunia. Satu jiwa saudara saya. Ini harganya mau tahu 10.000 dunia. Hebat kan? Alangkah berharganya kita di mata Allah. Wow. Jadi kalau ada kemarin kita baptis 5 orang, harganya berapa itu? 50.000 dunia. Sanggup saudara? Ya akan sanggup. Gak bisa diukur nih harga saya nih. Jelek-jelek ini nih harganya nih 10.000 dunia loh. Wah. Itulah hebatnya Tuhan kita. Ya. Jadi jangan pernah kita mau kecil hati atau dan kita mau minder. Ada orang yang minder, jangan. Tidak tahukah harga kita ini satu jiwa itu, satu orang itu harganya 10.000 dunia? Tidak tahukah kita? Nah, sekarang kita sudah tahu. Ya, jangan sampai kita mau lepas. Jangan sampai mau diobral. Ya, ikut nanti dengan dunia, lari ke sana. Ada pergaulan begini, lari ke sana, jangan. Ya, yang jelas kata Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita hidup di dalam alam dimensi, dan kita tahu dari mana kita berasal. Tolong, ya, alam dimensi. Ya. Ibrani 9 ayat 27. Tolong baca seorang. Ya. Ibrani 9 ayat 27. Di situ dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya. Jadi kita ini hanya mati satu kali. Ya. Siapa yang di sini mau mati? Ada mau mati? Hah? Wah, jangan dulu Pak. Saya masih muda. Saya belum menikah Pak. Ya, saya masih umur panjang. Ya, mati satu kali. Sesudah itu dihakimi. Tapi saya mempunyai iman. Saya tidak mau mati. Bisa? Bisa? Bisa. Ya, ada jalan. Hanya ada satu jalannya. Lakukan firman, engkau menjadi sempurna dan engkau nanti diangkat. Ya, terus 7 dimensi. Ya, di sini ada 7 dimensi. Yang pertama adalah terang. Yang kedua adalah dimensi yang kedua adalah untuk benda. Yang ketiga adalah waktu. Yang keempat adalah komunikasi. Yang kelima adalah untuk orang-orang yang terhilang. Yang keenam adalah untuk orang-orang yang diselamatkan. Dan yang ketujuh adalah dimensinya Allah. Di dimensinya Allah itu dimensi yang ketujuh. Perhatikan. Di dalam buku khotbahnya pada Brennan, Present State of My Ministry, ya, paragraf 21. Sekarang kita hidup saat ini di dalam 3 dimensi. Jadi kita hidup saat ini dalam 3 dimensi. Dimensi yang pertama, kedua, dan yang ketiga, yaitu terang, ya, benda atau barang, dan yang ketiga adalah waktu. Ya, jadi kita dimensi yang ke 1, 2, 3. Dan panca indera kita berhubungan dengan ketiga dimensi ini.
penglihatan kita berhubungan dengan terang. Ya, terang, kita lihat. Indra peraba kita berhubungan dengan barang yang ada di sekeliling kita dan sebagainya. Jadi berhubungan dengan 5 panca indera ini. Ya. Dan sekarang, tetapi kita telah berhubungan melalui komunikasi dimensi yang keempat. Ya. Sebagaimana yang Anda ketahui. Ya, dimensi waktu kita tahu ya. Jadi kita bisa berhubungan dengan dimensi yang keempat. Nanti kita tahu ya di mana letaknya dimensi yang keempat itu. Supaya kita tahu nanti ya. Nah, dimensi kelima ini, jadi dimensi yang kelima adalah tempat orang berdosa. Jadi orang-orang berdosa dikumpulkan di situ, tempat orang berdosa. Orang yang tidak percaya, ya, mati, maksudnya orang-orang tidak percaya mati, ya, meninggal maksudnya ya. Dan mereka pergi ke sana. Jadi kita tahu. Saya pernah takutin saudara lo ya, tapi inilah yang terjadi. Dimensi kelima ini adalah sejenis tempat, baiklah, dimensi yang sangat mengerikan. Ya, nggak tahu kita mau ke sana nggak? Kalau saya nggak mau ke sana, ya. Tetapi ketika seorang Kristen sejati mati, ya, dia akan masuk ke dalam dimensi ke-6. Jadi orang Kristen mati, Kristen yang sejati ya. Misalnya nanti saya mati, nah saya masuk dimensi yang ke-6. Ya. Dan Allah sendiri ada di dalam dimensi yang ke-7. Jadi tempat Allah itu ada di dalam dimensi yang ke-7. Siapa yang pernah ke sana ke dimensi yang ke-7? Hanya satu orang. Siapa? Wah, ini manusia. Yohanes. Ya, Paulus. Ya, nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Ya, dia masuk di dalam dimensi yang ke-7. Di sorga yang ke-3. Sorga juga punya tingkat-tingkatnya loh. Ada sorga pertama, kedua, dan yang ke-3. Baik, terus. Kehidupan alam baka. Lukas 16 ayat 19 dan 31. Kenyataan di dalam perumpamaan. Ya. Ini tentang orang kaya dan Lazarus. Nanti sudah baca di rumah. Orang kaya dan Lazarus yang miskin hidupnya dan mati bersama. Orang kaya dengan Lazarus yang miskin hidupnya, mereka mati sama-sama. Ya, pada saat yang sama. Di dalam kehidupan alam baka, orang kaya berada pada tempat penyiksaan. Ya, di dalam dimensi keberapa itu tadi? 5. Yang kelima. Dan Lazarus berada di tempat yang menyenangkan bersama dengan Abraham dalam dimensi ke-6. Ya. Kehidupan yang kita hidupi sekarang ini berbicara tentang keadaan kita di dalam alam baka. Ingat, kehidupan saudara saat ini menentukan kehidupan kita di alam baka. Ya. Jadi bagaimana kita mau hidup sekarang? Kalau saudara sungguh-sungguh mau hidup, sungguh-sungguhlah saudara mau hidup. Tapi kalau saudara hanya suap-suap kuku, nanti akhirnya akan dimuntahkan. Ya. Jangan panas. Ya, terus nggak lama kemudian dingin, panas, dingin, panas, dingin. Ya, maju, mundur, baru maju 3 langkah, mundurnya 10 langkah. Nanti bisa dimuntahkan. Ya, tidak ada kesempatan setelah kematian. Jelas? Jadi kalau kita mau memperbaiki hidup kita, saat ini kita perbaiki semasa kita hidup. Ya. Kalau kesempatan kita sudah mati, finishlah semua. Ya. Tinggal malaikat maut nanti menjemput kita. Malaikat pengusung mayat, kata brother.
Jadi rupanya ada malaikat mengusung mayat loh. Musa tahu Musa mati atau tidak? Jelas mati. Dan mayatnya di mana? Diusung, disimpan oleh Tuhan. Ya. Nah, ada sebuah pesan atau seorang membawa pesan untuk setiap zaman. Jadi percuma saja nanti ya seperti kayak orang kaya ini. Tolonglah, bilanglah supaya kasih tahulah dengan keluargaku. Enggak ada lagi kesempatan, Bapak Ibu, sudah habis. Kasih karunia itu sudah berakhir. Penentunya adalah saat ini. Pada waktu kita masih hidup. Bukan nanti setelah kita mati. Baik, teruskan. Kehidupan alam baka. Ya. Efesus 4, sebentar dulu. Ya. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ini Yesus. Ketika dia mati, dia apa? Turun ke bagian bumi paling bawah. Untuk apa? Hah? Ada yang tahu untuk apa? Yesus untuk membawa tawanan. Nanti kita akan melihat. Ya. Dia membawa tawanan-tawanan. Sudah baca kode-kode tentang ya seorang tawanan? Untuk membawa tawanan-tawanan keluar. Ya, keluar ya dari tempat ini. Ini ada dua, ya. Dia mati, dia turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya, di mana itu? Hah? Dimensi 5. Iya, dimensi yang kelima. Ini orang-orang mati semua ini. Nah, ini adalah orang kaya itu, ya. Orang tidak percaya, ini orang yang percaya. Ini yang begini adalah darah Yesus. Ini kalau dalam perjanjian lama ini jelas. Perjanjian lama ini jelas. Ya. Sama seperti waktu Yesus, ya, begitu terjadi gempa, ya, kita melihat apa yang terjadi di situ. Nanti kita lihat. Ayat 10, ia yang telah turun, ia akan juga membawa naik, ya. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Baik, Yesus turun ke alam baka. Terus, nah, kita lihat. Yesus turun ke alam baka. Dia mengambil tawan-tawanan dalam dimensi yang kelima untuk dibawanya kemana? Terus ya. Dibawanya naik. Ya. Baik, kita akan melihat itu supaya Anda tidak yang tentang ya dalam 1 Petrus yang ketiga inilah yang Yesus lakukan ketika Yesus mati dan selama 3 hari dia di dalam kubur, ya.
Ya. Ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut Roh. Ya. Ayat 19. Dan di dalam Roh itu Ia juga memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya. Jadi kembali ke tempat tadi. Ya. Yesus turun, ya. Dia turun untuk memberitakan Injil. Ya, sama halnya juga dengan orang-orang yang di dalam penjara pada waktu zaman Nuh. Ya, dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nuh. Mereka masuk di sini. Ya, tetapi ada juga orang-orang yang percaya seperti Lazarus. Dia memberitakan Injil, ya. Tapi tempat dia, karena dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nuh, makanya dia tidak tertinggal. Makanya dia tertinggal. Dan dia hanya membawa orang-orang percaya untuk naik. Terus, ya, jelas ya. Nah, dia membawa ke sini. Terus, nah, inilah dalam perjanjian baru. Ya, terus dua puasa. Ya, glorify Jesus. Ya, khotbah di Phoenix pada hari Jumat. Ya, tahun 1955. Katakanlah ini adalah sebuah garis seperti ini, dan di sana terdapat semua makhluk hidup di sebelah sini atau di sebelah sana. Banyak orang terpengaruh oleh salah satu dari sisi itu. Di sisi ini berasal dari Allah, di sisi itu berasal dari iblis. Sekarang marilah kita lihat suatu perpaduan yang besar dalam kegelapan, pencemaran, dosa, dan pemecahan belah dunia ini. Setiap kali Anda melihat sedikit noda putih, itulah seorang Kristen sejati, seperti sebuah terang. Mereka berada dalam kegelapan yang dipengaruhi oleh dari bawah. Sedang orang Kristen sejati berada dalam terang yang dipengaruhi dari atas. Sekarang ketika Anda meninggalkan salah satu dari saluran ini, Anda masuk dalam alam roh. Ini adalah suatu dunia yang mematikan, dimensi-dimensi yang mana kita hidup di dalamnya. Jadi kita tahu, ya. Baik, kita buka saja supaya jelas. Sekarang, jika Anda pergi dengan jalan ini, dengarkanlah dengan sungguh. Jika Anda pergi dengan jalan ini, dimensi pertama adalah roh-roh kematian. Petrus berkata tentang hal itu, ya. Di dalam tawanan penyesalan tidak berguna. Dimensi yang pertama, dimensi yang kelima, ya. Nanti kita lihat lagi. Ya, di dalam tawanan penyesalan tidak berguna dan penderitaan yang panjang di dalam zaman Nuh. Seorang yang senantiasa berbuat kejahatan, apabila ia mati, maka rohnya akan masuk ke dalam ini. Jadi kalau orang jahat mati, rohnya langsung masuk ke dimensi yang kelima. Habis benar. Ya. Alam berikutnya, di bawah lagi, itulah roh-roh jahat. Saya akan memberi suatu gambaran supaya Anda mengerti hal ini. Jadi di bawah dimensi yang kelima ini masih ada dimensi lagi. Jadi dimensi kelima ini ada beberapa dimensi lagi. Ya, baik kita melihat hal ini. Terus, ya, ini neraka dan itu surga. Nah, inilah garis ya antara neraka dengan. Nah, inilah dimensi pertama, kedua, dan ketiga. Inilah dimensi saudara dan saya. Ya, jelas ya? Ya. Terus dimensi yang keempat ini adalah komunikasi. Apa namanya? Ya, gelombang suara. Itulah dimensi komunikasi.
Nah, inilah surga, tempat Allah bertahta. Dan lihat, ini adalah Firdaus, ya, masuk adalah dimensi yang kelima. Jadi di mana Firdaus adalah di dalam dimensi yang kelima, tempatnya orang-orang percaya yang sudah mati, dia akan masuk ke Firdaus. Nah, jelas di surga tadi sudah saya katakan ada 3. Surga itu ada 3. Pertama, surga pertama, surga kedua, dan surga yang ketiga. Firdaus itulah surga pertama. Dan malaikat, tempat malaikat itulah surga yang kedua. Dan tempat Allah itulah surga yang ketiga. Di manakah Paulus diangkat oleh Tuhan? Masuk mana? Hah? Buka 2 Korintus 12 ayat 2. Ya. Nabi, boleh baca toh? 2 Korintus 3. 2 Korintus 12. Masa ada? Berarti saya salah. Ayat 2. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Ya, mulai ayat 3, terima kasih. Ayat 2, tolong dirikan dulu. Ya, nyanyi. Ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya. Jadi Rasul Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga. Ya, jelas ya. Ini berbicara soal Rasul Paulus. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Jadi Rasul Paulus sudah masuk ke tingkat 3 dan di tingkat yang pertama. Terus, ya, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi Rasul Paulus sudah mengalami naik ke tingkat yang ketiga, tempat Allah bertahta, dan tingkat yang pertama, yaitu Firdaus. Dan apa yang dikatakan oleh Brother Branham di sini, di dalam buku 7 Materai, ya, saya tidak mengatakan bahwa saya berada di surga, ya. Saya katakan ini berada di tempat seperti Firdaus, karena Kristus masih berada di sana. Jadi Brother Branham hanya diangkat sampai di Firdaus. Balik lagi yang tadi, saudaraku, ya. Ya. Nah, ini jelas. Jadi Rasul Paulus sudah diangkat oleh Allah ke tingkat yang ketiga, yaitu tahta Allah, ya. Dan dia pun juga telah mengalami ada di Firdaus. Ya. Dan terus, nah ini neraka, ya. Dari surga dan neraka, lubang yang paling bawah, ya. Ya, lihat.
bagian pertama di neraka itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian orang-orang yang terhilang. Bagian yang kedua adalah bagian roh-roh jahat. Dan bagian yang ketiga tempatnya setan. Atau tempatnya Lucifer. Lucifer di mana? Di sini dia. Ini tandanya Lucifer nih. Ya. Kita lihat saudara yang kasih. Ya. Tadi ada masih dimensi yang berapa itu? Kelima. Dimensi yang kelima adalah bagian untuk orang-orang yang terhilang. Dimensi yang kelima. Ya. Kita lihat. Jadi tempat mereka yang tidak percaya kepada Tuhan itu masuk di dalam dimensi yang kelima, yang namanya Gehenna. Mereka menunggu di sana, disiksa. Ya, terus, nah, lihat. Oke, lihat. Pada perjanjian lama, saya ingatkan kepada saudara. Masih ingat gak? Ya, manusia yang hidup itu masih ada hubungannya dengan neraka dan jadi ada 2 hubungan. Jadi manusia bisa berhubungan dengan neraka. Tadinya mereka masuk di sini nih. Sebelum Kristus mati dia masuk di sini. Ya. Nah, dan masih ada hubungan antara yang hidup dan yang mati. Saya ambil contoh dengan Saul, Raja Saul. Ya, dia memanggil Allah Samuel. Samuel di mana? Masih ada di sini tadinya. Ya, di tempat ini. Ya, dia menunggu sampai diambil oleh Yesus. Yesus datang terjadi di dalam Matius 27 ketika terjadi apa? Gempa bumi, orang-orang kudus dibawa keluar. Masih ingat ayatnya? Baik, kita baca lagi. Tidak apa-apa. Jadi nanti simpan. Yang untuk pengajaran nggak apa-apa, nanti ditanyakan kalau masih belum mengerti. Matius 27. 27. Ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Jadi mereka bangkit. Ya, mereka bangkit. Ya, jadi mereka bangkit. Setelah itu mereka dibawa ke Firdaus. Terus, ya, Yesus mati. Ya, ini tertinggal, ini naik ke atas. Ya, masuk ke Firdaus. Dan mereka tidak percaya, tetap tinggal. Jadi ada jurang yang jauh antara neraka dan surga. Karena Yesus. Terus, yang tadi belum, masih ada satu lagi. Ya. Ya. Baik, jelas di belakang. Kita ada di dalam dimensi. Ini dimensinya. Dimensi yang pertama, kedua, ketiga, inilah namanya peradaban ilmu pengetahuan. Inilah peradaban ilmu pengetahuan. Ya. Nah, kita lihat. Dimensi yang keempat adalah komunikasi. Inilah channel of komunikasi. Ya, inilah komunikasi. Ya, dari neraka sampai ke mana? Surga. Inilah channel komunikasi dari neraka sampai ke surga. Bayangkan. Bisa ini. Ini dimensi yang keempat ini.
Hubungannya dari neraka sampai ke surga. Dimensi yang kelima dikatakan apa? Underworld, artinya apa? Di bawah bumi, yaitu neraka. Dibagi menjadi 3 bagian tadi neraka itu. Yang pertama adalah tempat orang-orang terhilang, mereka yang tidak percaya. Yang kedua adalah tempat demon spirit, roh-roh jahat. Kayak apa roh-roh jahat itu? Hitler. Hah? Apa? Hitler. Itu bukan roh jahat, itu orang terhilang. Oh, tapi. Masa nggak tahu sih roh jahat kayak apa? Kuntilanak, apalagi tuyul, apalagi begu ganjang, ya, jin. Itu tempatnya di sini, ya, di sini, ya, gunung. Nah itu ada di sini. Ah tadi. Oh. Ya kita lihat tempatnya di sini. Nah inilah the hell Satan. Itulah nerakanya Satan. Lucifer di sini. Bayangkan bisa menghubungkan dari neraka sampai ke surga. Inilah ya saluran daripada komunikasi. Handphone saudara dari mana tuh handphone? Komunikasi. Di 4 ya. Dia tahu kalau saudara pakai handphone tuh ada di 4 ya. Ya. Radio. Nah, radio 4. di 4. Televisi 4. 4. Barang berbahaya sebenarnya. Jadi hubungan televisi saudara itu dari neraka sampai ke rumah saudara. Laptop, internet, lihat kalau di internet ada yang bagus, ada juga yang jelek. Gambar-gambar porno semua, pornografi semuanya di situ semua. Karena hubungannya di neraka. Jadi kalau saudara buka channel TV menghubungkan neraka ke rumah kita. Makanya yang disetel selalu tuyul dan bakyul, mak lampir, dunia lain. Orang suka dengan hal yang demikian. Betul? Itu bagusnya. Kenapa? Dari sini diambil roh-roh jahat ini. Ya. Kita lihat. Kalau kita tidak betul-betul menjaga hal ini, makanya seringkali banyak ya hamba-hamba Tuhan, rumah tangga hamba-hamba Tuhan itu pecah. Karena apa? Gimana nggak pecah? Tiap hari salurannya dari channel neraka masuk ke rumah. Betul? Ya. Nanti adalah yang sinetron, yang apa lagi, yang begini, yang begitu. Orang kaya, kalau saya jadi orang kaya kan begitu aja kita berpikir. Ya. Nah, kita melihat hal ini. Nah, dimensi yang kelima ini, dimensi yang keenam sekarang. Dimensi kita ini adalah peradaban ilmu pengetahuan. Dimensi yang keenam adalah peradaban iman. Di sini tempat orang-orang percaya. Heaven yang pertama, surga yang pertama. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara mati nanti masuk mana? Di mana surga? Surga pertama, ada kedua, ketiga. Firdaus. Dimensi yang keenam menunggu kita. Ya, benar-benar pun menunggu. Rasul Paulus pun menunggu. Orang-orang percaya pun menunggu. Menunggu siapa? Menunggu kita ini sempurna. Hebat gak? Hebat. Jadi mereka masih nanti kita. Kalau kita nggak sempurna, berarti mereka juga tidak sempurna. Mau tahu ayatnya? Boleh. Mau? Boleh. Biar kita. Ibrani 11 ayat yang terakhir.
Tolong baca. Sister Masli baca Pak. Sister. Ibrani 11 ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Jadi sesuatu yang mau diberikan Allah itu lebih baik. Tanpa kita, tanpa saudara semua. Kalau Pak Hutayan nggak sempurna, berarti mereka juga nggak sempurna. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Mereka menunggu loh nanti kita. Apa kita mau jalannya lambat? Ya, 10 km per jam. Ya, jalan santai, jalan cepat, atau lari. Nah, kita lihat mereka menanti kita apa itu. Baik, terus. Nah, kita di sini tempat kita, ya, ya, di dimensi yang ke-6, dimensi yang ke-7. Ini ada 2 dimensi, ya, yaitu surga yang kedua, yaitu tempat para malaikat berkumpul, ya, dan yang terakhir adalah tempat tahta Allah. Disitulah Allah bertahta. Nah, kalau kita tahu inilah ruang, ya, ya, ini ruang kudus, maha kudus, ruang kudus, dan disinilah pelataran. Di sini tempat pelataran. Jadi kita masih di pelataran di semua nih. Kita harus masuk ke ruang kudus. Dan akhirnya nanti kita juga akan masuk bersama dengan Allah. Pada waktu kapan? Pada waktu kekekalan. Kita akan bersama-sama hidup bersama dengan Allah, muka dengan muka, untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, saya tidak akan perpanjang lagi, ya. Minggu lalu kita sudah sampai jam 1:30, kita akan perpanjang lagi sampai jam 1:30 lagi. Tapi biarlah ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kita. Yang jelas tadi kuncinya adalah kita harus masuk melalui pintu. Amin. Ya. Artinya apa? Bertobat, memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagi mereka yang belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segeralah masuk di dalam baptisan. Karena inilah kunci. Sadarilah bahwa kita adalah orang berdosa. Ya, setelah itu kita masuk di dalam pengudusan. Setelah itu baru kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti lagi akan posisi kami di hadapan. Kami tahu ketika kami nanti mati, kami akan pergi kemana. Dan kami jelas Tuhan, bahwa firman telah menyatakan demikian, maka hal ini pasti akan terjadi. Di dalam Engkau tidak ada keraguan-raguan, di dalam Engkau tidak ada remang-remang, di dalam Engkau yang ada hanyalah kejelasan dan terang. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati jemaat-Mu yang boleh setia hadir dengan kasih karunia dan damai sejahtera daripada, dan biarlah Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur di hadapan. Amin. Saya undang kembali.